Ini Bapak sedang menangani tim U16 dan U19 yang akan menjadi masa depan timnas Indonesia, Pak. Apa Pak yang Bapak sampaikan, yang Bapak bisa tularkan ke pemain-pemain agar generasi kayak Evan Dimas ini nggak terulang lagi tuh, Pak? Banyak politisi, Pak, banyak kepala daerah terjun ke bola, dibilangnya akan menaikkan elektabilitas nih, Pak. Oh. Nah ini Bapak komentarnya seperti apa tuh, Pak? Tapi Bapak Seleksi itu. setuju nggak Pak dengan anggapan kalau emang sepak bola ini dengan begitu masifnya supporter, emang sepak bola ini adalah apa ya, kendaraan yang seksi gitu Pak buat politikus? Halo teman kumparan, balik lagi bersama gue Akbar dan rekan gue. Gue Sony. Kita balik lagi ngobrol-ngobrol santai soal sepak bola. Kali ini kita mau ngobrolin apa nih, Son? Kali ini setelah sebelumnya kita ngomongin timnas senior, karena timnas senior juga udah nggak ada agenda ya. Betul. Sekarang kita mau gantian nih ngomongin adik-adiknya timnas junior Indonesia gitu. U16 dan U20 ya, Son? U16 dan U20. U20 main di Tulung ya bulan lalu ya. U20 main di Toulon, Prancis. Prancis, 20. Terus U16-nya saat ini lagi main di Solo. Piala AFF Saat 16. kita syuting ini udah match day kedua udah main ya, Son. Dua pertandingan, dua kemenangan. Dua menang dan tanpa kebobolan. Tanpa kebobolan. Nah, kita akan cari tahu lebih dalam mengenai timnas U16 dan U20. Kali ini kita udah kedatangan manajer timnas U17 dan U20 Indonesia, Bapak Zaki Iskandar. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Langsung saja nih, Pak. Boleh. Sebelum kita ke timnas-timasan, kita Ya. ke Bapak dulu nih, sebagai pribadi nih, Pak. Pak, bisa diceritakan Pak awal Bapak terjun ke dunia sepak bola, Pak, itu gimana, Pak? Pertama kali, Pak. Pertama kali karena memang suka. Dari kecil memang suka sepak bola, bermain bola biasa seperti biasa. Kemudian juga kita punya klub-klub favorit ya dari kecil. Apalagi waktu itu juga orang tua sering mengajak saya ke event-event olahraga. Bukan cuma sepak bola sih, event-event olahraga yang lain seperti bulu tangkis, bola voli, bola basket. Nah itu menjadi saya, membuat saya menjadi seorang penggemar olahraga, terutama sepak bola. Nah kemudian beralih ke periode di akhir tahun 90-an, menjelang krisis moneter. Itu saya sudah mulai aktif ikut di dalam struktur organisasi Persita waktu itu. Di era awal 2000-an kita sudah mendesain Persita itu menjadi klub profesional dari yang tadinya klub perserikatan. Dan itu baru terrealisasi di akhir tahun 2008 ketika Persita sudah tidak lagi menggunakan anggaran dari APBD. Ya. 2009 itu sudah murni menggunakan anggaran swasta, pihak swasta dan juga profesional sebagai satu perusahaan dan unit organisasi bisnis. Lalu Pak, itu kan berarti ada perjalanan yang panjang tuh Pak dari Persita sebagai tim yang mendapatkan uang dari APBD menjadi profesional, Pak. Itu bagaimana Pak ceritanya dan kesulitan tantangannya itu apa aja Pak? Memang awalnya kan waktu di periode 80, 90, bahkan di era 70-an, Persita ini bukan klub sepak bola profesional sebetulnya. Persita ini adalah tim sepak bola yang memang dijadikan wadah oleh pemerintah daerah sebagai proses pembibitan pemain sepak bola. Ya, maka dari itu kan kompetisinya terbagi waktu itu. Ada kompetisi perserikatan, ada kompetisi liga profesional atau yang kita kenal Galatama. Nah, di mana di Galatama ini memang yang pesertanya adalah klub-klub sepak bola profesional. Indonesia Muda, ada Pelita Jaya di sana, Kramayuda 3 Berlian, ya, macam-macam waktu itu. Nah, sementara di perserikatan ini dinaungi oleh pemerintah daerah. Nah, terjadilah kesepakatan untuk menggabungkan dua kompetisi ini di bawah satu format Liga Sepak Bola Indonesia. Nah, ketika itu terjadi, otomatis mau tidak mau sebetulnya seluruh tim-tim perserikatan ini wajib menjadi klub profesional yang terlepas dan tidak lagi mengandalkan pembiayaan dari APBD.
Nah, kesulitannya tentu saja ada. Mentransformasi dari tim sepak bola milik pemerintah daerah, kemudian menjadi tim profesional. Artinya pemerintah daerah harus melepaskan semua hak-haknya terhadap Persita. Bukan terjadi pembentukan baru, tidak. Tapi ketika ini dilepaskan semua hak-haknya oleh pemerintah daerah, menjadi suatu unit entity baru yang berlandaskan bisnis. Nah, inilah sudah menjadi satu organisasi profesional. Maka dari itu di 2009 itu dengan memisahkan Persita dengan pemerintah daerah, otomatis Persita menjadi satu perusahaan sendiri, gitu. Yang sahamnya tidak ada lagi sahamnya pemerintah daerah di dalam sana, gitu. 100% swasta berarti sekarang? 100% swasta. Itu berarti awalnya berkeringat berdarah-darah. Wah, berdarah-darah. Tapi alhamdulillah kan waktu itu kita lebih banyak berkompetisi di Liga 2 karena memang satu belum punya stadion yang mumpuni, kemudian juga kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Jadi yo-yo juga sempat waktu itu. Berarti udah sekitar 15 tahun ya Pak, Persita lepas dari Ya, PPBD? kurang lebih 15 tahun. Itu mungkin di tahun keberapa tuh Pak, bisa udah mulai stabil. Finansialnya Persita? Ini perkembangan pasti itu, tahun-tahun pertama pasti pasti bakar uang semua juga bakar uang. Semua kita para pemegang saham itu spending memang mengalokasikan anggaran untuk Persita. Tapi waktu itu kan nggak terlalu besar karena lebih banyak di kompetisi Liga 2. Nah, ketika kita mau berkompetisi di Liga 1 di 2018 dengan stadion yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai dengan standar AFC 3, barulah di situ membutuhkan anggaran yang sangat besar. Organisasi Persita ini wajib kemudian memiliki rekor finansial untuk mereka mengelola setiap tahunnya anggaran-anggaran dari pemegang saham dan juga dari sponsor. Nah, itulah kemudian transformasi Persita menjadi satu unit yang lebih besar lagi. Ya sekarang kalau kita lihat sekarang Persita salah satu yang finansialnya mandiri lah kelihatan gitu kan. Salah satunya walaupun kita mungkin Persita itu hanya sepertiga dari klub-klub besar yang lain. Bahkan seperempatnya mungkin. Kita itu benar-benar mengelola budget. Itu, Pak. Dikelola kelihatan gitu gimana, bahkan punya hak pengelolaan stadion sendiri gitu kan. Dan bukan isu mengenai keterlambatan gaji, nggak pernah ada terjadi di PPBD. Jadi walaupun kita mungkin kontrak pemainnya tidak semewah klub-klub besar, tapi kita tidak pernah cacat di prestasi di kontrak. Stabil ya kelihatannya ya. Kayak stabil lah. Main aman gitu kan. Yang penting gitu. Yang menarik lagi dari Persita adalah mengkomersialisasikan stadion. Dan ini satu-satunya kalau nggak salah saya tim di Indonesia yang melakukan itu Pak. Itu gimana Pak ceritanya? Nah, pemerintah daerah waktu itu Kabupaten Tangerang memiliki keinginan mempunyai salah satu sport center. Ya. Di mana di dalamnya itu ada stadion sepak bola standar internasional walaupun AFC 3, kemudian punya gedung olahraga, gor multi cabang dan beberapa sarana lain. Pemerintah daerah ini dengan mengandalkan APBD bisa saja membangun semewah, sebagus dan sebesar-besarnya. Tapi kan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang masih banyak nih. Maka dari itu pemerintah daerah kabupaten hanya menganggarkan maksimum waktu itu hanya 300 miliar untuk satu kawasan ini. Setelah terbangun kurang lebih total 280-an lah. Nah, ada biaya-biaya tambahan, pemeliharaan, perawatan dan lain sebagainya yang juga harus ditanggung oleh APBD. Nah, waktu itu kami berpikiran gimana caranya aset kita ini terjaga, terawat dengan baik. Tapi kita bisa dapat manfaat dari sana, Pemda nih kita bicaranya. Pemerintah daerah bisa mendapatkan manfaat dari sana. Ya sudah, jalan satu-satunya ya kita berikan hak pengelolaan dan investasinya kepada perusahaan pemilik Persita. Gitu. Dengan begitu, aset yang Pemda miliki tidak lagi menggunakan APBD untuk pemeliharaan dan perawatannya. Bahkan setiap tahun kita dapat uang sewa.
bukan cuma uang sewa saja, setiap ada event, kegiatan, kita juga dapat pajak hiburan. Ya kan? Dari penjualan tiket, ya dari masyarakat yang hadir, dan parkirannya dikelola oleh BUMD-nya Pemda. Jadi Pemda tuh untungnya berkali-kali. Cukup besar ya. Nah, ketimbang kemudian kita bikin fasilitas olahraga yang akhirnya membebani APBD-nya sendiri. Untuk maintenance-nya. Untuk maintenance-nya, pada akhirnya kan mengeluarkan APBD sendiri nih. Bayangkan kalau misalnya satu kawasan itu menghabiskan maintenance-nya 1 bulan kurang lebih 500 juta deh, ya, untuk biaya potong rumput lah, pemeliharaan lampu dan lain sebagainya. Kali 1 tahun aja udah berapa? 800. Ya, 700 juta, 800 juta, ya kan? Nah kalau 700-800 juta kan lebih baik kita bikinin SD, Betul. ruang kelas baru, atau kita bangunin jalanan di tempat-tempat yang membutuhkan pembangunan jalanan. Gitu. Dan itu sekarang yang dibebankan ke Persita. Ya, di kontraknya itu memang menjadi tanggung jawab perusahaan pemilik Persita, yaitu PT GMT. Nah, PT GMT ini setelah mendapatkan kontrak, jadi 30 tahun kontraknya GMT itu bukan cuma sekedar pengelolaan aja, tapi juga mereka investasi di sana. Ada bangunan sarana prasarana yang nanti ditambahkan oleh mereka. Gedung parkir, sarana prasarana olahraga yang lain, bahkan ada indoor nanti full. Kalau yang sekarang gornya kan semi, masih terbuka. Kalau nanti full AC apa segala macam. Jadi 30 tahun kontrak pengelolaan dan penyewaan termasuk investasi ini, ketika kembali kepada pemerintah daerah value dari asetnya udah bertambah ya? Bertambah. Itu juga termasuk dari Dewa United dong, Pak? Kan Dewa United juga menggunakan stadion itu? Dewa kan urusannya sama GMT. Oh, mereka nyewa ke Nyewa ke manajemen Persita. Iya, Dewa nyawanya ke manajemen Persita. Ya pintar juga sih Persitanya, kan dia juga harus cari untung. Apalagi habis tanda tangan kontrak itu tiba-tiba ada COVID, ya kan kita juga tidak bisa tidak bisa terlalu membebani mereka. Di tahun 2020 itu tiba-tiba beres kontrak, COVID datang. Liga juga berhenti ya, Pak? Liga berhenti semua ini, sementara kewajiban mereka untuk perawatan, pengelolaan, investasi itu Tetap berjalan berlangsung. terus. Termasuk misalnya mereka menjual hak nama stadion ke brand lain itu kita langsung kasih ke mereka ya. Iya. Jadi emang Itu full bagian gitu, dari komersialisasi. pengelolaan mereka semua di sana, Pemdanya dapat ya itu tadi ada pajak, Iya, terus juga penambahan nilai aset juga nanti di setelah 30 tahun itu ya. betul. Lalu Pak, yang saya baca-baca nih Pak, Bapak sebagai kepala daerah di Kabupaten Tangerang Pak, Ya. merapihkan atau membuat 29 stadion ya Pak. Itu gimana tuh Pak ceritanya? Membangun 29 stadion di 29 kecamatan. Nah itu bukti Bapak cinta dengan sepak bola atau gimana? Jadi sebetulnya gini, stadion sepak bola mini di kecamatan itu diperuntukkan untuk masyarakat. Memang stadion ini diperuntukkan untuk olahraga sepak bola yang menjadi prioritas di sana. Tapi untuk kegiatan olahraga yang lain pun bisa diperbolehkan. Misalnya panahan, ya, kemudian atau alat-alat yang bisa dimasuk di dalam kawasan sepak bola itu. Tapi tidak buat pameran atau apa segala macam ya. Nanti malah rusak kan. Tapi poinnya adalah kita mereserve atau kita menyediakan lahan terlebih dahulu untuk masyarakat berolahraga. Di kecamatan itu bukan cuma sekedar stadion mini sepak bola, ada alun-alun kecil di sana. Karena saya belajar melihat daerah-daerah yang sudah terbangun menjadi perkotaan, lahan untuk masyarakat melaksanakan kegiatan olahraga itu sangat-sangat terbatas dan susah sekali. Nggak usah jauh-jauh deh, kita bicara kota Tangerang, Tangerang Selatan, atau misalnya Jakarta sekalipun. Itu kan udah sangat susah dan akan mahal ketika wilayahnya sudah terbangun. Kabupaten Tangerang ini bukan tidak mungkin akan menjadi daerah-daerah perkotaan seperti kota Tangerang dan Tangsel. Itu juga kan ya kalau kita boleh bilang anak-anaknya dari Kabupaten Tangerang, ya. Dan kita karena daerah tujuan urban, setiap tahun itu menerima kedatangan saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke sangat tinggi sekali, di atas 100.000 loh. Orang pindah ke Tangerang itu.
Nah ini dengan disiapkannya lahan-lahan tersebut untuk kegiatan-kegiatan olahraga, kita juga mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Agar mereka tidak lagi bermain bola di jalanan, di ganggang, atau di tempat-tempat yang memang tidak layak untuk bermain bola. Bahkan untuk tarkam aja juga bisa dipakai itu. Nah, sekarang kita sudah terbangun 29 stadion mini, ditambah lagi ada SSB, mungkin sekarang sudah di atas 100 SSB di setiap kecamatan kita. Dan juga stadion mini ini setiap tahun dipergunakan untuk event namanya Tangerang Junior League. Yaitu U13, 15, dan 17. Tujuannya apa nih? Memberikan kesempatan bagi anak-anak kita mendapatkan jenjang karir di dunia olahraga, yaitu sepak bola. Karena U13, 15, dan 17 ini nanti tujuannya kan kalau di kita kan ada Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, kemudian juga ada Porkap, ada Porprov nanti, dan terakhir menjadi stok asetnya Persita. Betul. Di Persita Academy. Jadi mereka ini nanti punya jenjang karir yang, kalau saya mau jadi pemain bola, begini loh. Dengan saya menjadi pemain bola, tujuan saya jadi pemainnya Persita. Dan itu kalau orang asli Tangerang kan punya Pride-nya, Pak. ya gitulah. Berarti Bapak bisa dibilang sangat peduli dan memikirkan banget grassroots ini ya, Pak? Anak-anak muda kita ini atau anak-anak kita kalau dibiasakan berolahraga dari kecil mereka, bukan cuma sekedar fisik dan tubuhnya yang kuat dan sehat, tapi pikirannya juga. Mereka punya daya juang, daya kompetisi, ya. Kemudian mereka juga punya mental yang kuat. Nah, itu yang paling penting. Dan ini yang kadang-kadang tidak kita pernah sadari. Langkah kecil kita ini juga menghindari mereka melakukan kegiatan-kegiatan negatif. Betul, Pak, benar-benar. Ya. Anak muda tuh. Iya. Daripada ini benar main bola, Pak. Ya, daripada akhirnya tawuran, nongkrong-nongkrong, balapan liar. Iya, betul. Ya, jadi ya mendingan main bola, main basket, main apapun olahraga yang ada di kabupaten atau yang bisa mereka mainkan, itu mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ini soal grassroots nih emang berarti selaras dengan peran Bapak kan saat ini dengan U16 sama U20 ya, U19 U20 gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan tentang pengangkatan sebagai manajer. Iya, Pak. Awalnya itu gimana, Pak? Jadi sebetulnya saya punya sejarah juga. Ini bukan yang pertama kali penugasan dari PSSI untuk tim nasional. Di tahun 2006 itu saya dipercaya menjadi asisten manajer untuk timnas U Under 23 yang dipersiapkan ke Asian Games di Doha. Waktu itu 6 bulan kita dikirim ke Belanda untuk melakukan TC di sana. Jadi penugasan yang sekarang ini bukan hal baru buat saya ataupun buat PSSI karena rekornya masih ada. Selesai pun dari tugas di 2006 itu, di 2007 kalau nggak salah, saya ditawari lagi untuk membawa timnas kita ke Uruguay, melakukan TC juga. Tapi sayangnya di 2007 itu, karena saya punya kegiatan agenda politik, akhirnya terpaksa saya tolak. Karena saya harus konsentrasi dulu di agenda politik saya waktu itu. Jadi, dan di Uruguay ini kan memakan waktu yang panjang sekali, hampir 7 bulan waktu ini itu. Ini zamannya Samsir Alam, Pak? Iya, setelah grupnya Bobby Satria, Ferry Rotin Sulu, nah itu grup yang kedua berikutnya. Mungkin itu satu grup sebelum Samsir Alam malah. Satu atau dua grup sebelum Samsir. Gitu. Jadi, nah sekarang ketika dipercaya lagi, ya memang harus ada passion. Kalau nggak ada passion kan percuma nih. Dan bukan untuk agenda yang lain. Ini mohon maaf, kalau sebagai tim manajer kan bukan sesuatu yang tampil di depan. Coach lah yang tampil di depan biasanya. Ya, yang lebih terkenal. Kita tim manajemen itu bagaimana mempersiapkan seluruh kebutuhan sarana prasarana untuk tim ini agar mereka bisa melakukan programnya sesuai dengan jadwal, budget, dan juga target yang diberikan oleh PSSI.
Nah, jadi memang harus ada passion juga. Dari kalau lihat passion saya dari background saya dengan adanya Tangerang Junior League, stadion mini sepak bola di seluruh kecamatan, ya memang saya pengen anak-anak Indonesia ini punya gaya hidup dan pola hidup berolahraga. Gitu. Lalu Pak, kan Mbak udah melihat nih, kemarin kita lihat, kalau saya menonton ya impresif sekali nih permainan U16 di AFF, dan Mbak juga udah melihat timnas U20. Kalau melihat potensinya nih pemain-pemain U16 dan U20 itu bagaimana? Potensi kita sangat besar sekali, ya. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, dan olahraga paling populer dan paling digemari di Indonesia adalah sepak bola. Itu yang nomor satu dan kita tidak bisa menafikan itu. Bahkan sekarang dengan euforia sepak bola yang sangat luar biasa sekali di Indonesia, antusias dan juga semangat masyarakat kita ini di dunia sepak bola ini lagi tinggi-tingginya. Ini satu keuntungan buat bukan saja industri tapi juga perkembangan sepak bola di Indonesia. U16 ini baru sedikit yang bisa kita pantau. Masih banyak sekali aset-aset kita yang harus kita seleksi lagi nanti untuk dijadikan timnas di U16. U20 mungkin sudah terseleksi nanti dari klub atau dari SSB. Tapi U16 ini banyak sekali SSB yang harus kita pantau juga. Nah, ini juga mesti hati-hati karena dari U16 atau U17 ke U20 ini kan bukan cuma sekedar kita memberikan mereka skill, pemahaman tentang sepak bola, peningkatan fisik, tapi juga mental dan emosi mereka. Betul, masih muda ya. Itu masih sangat muda dan masih sangat labil. Jadi kadang-kadang memang kita juga menghindari tekanan agar mereka tidak menjadi beban nih di timnas ini nih. Nah ini cuma kan euforia dengan media sosial sekarang masyarakat bisa komen apa aja tuh di media sosial kan. Di sosial media dan ada itu ini nggak sih Pak kayak apa ya jangan gitu terutama buat yang U16 ini kan masih kecil. Kalau U16 memang kita ada psikiater sendiri. Jadi kita siapin tim untuk apa namanya menangani psikologinya mereka khusus. Karena harus diredam juga ya, jangan terlalu mereka kalau menang. Oh iya, dan juga jangan cepat juga puas. Begitu juga di U20. Ini juga yang saya tahu ya, pengalaman saya. Belum tentu semuanya berkembang akan menjadi pemain yang profesional, yang berkembang sangat baik nanti di masa depan. Belum tentu, karena perkembangan mental ini yang paling penting nih. Jadi saya berharap juga kepada masyarakat sepak bola, karena U16 dan U20 ini masih dalam proses berkembang, jangan terlalu banyak tensinya kepada mereka. Tension apa namanya, harapan boleh, tapi tekanannya tolong karena bukan apa-apa, ini masalah pertumbuhan dari psikologi dan juga mental mereka. Apakah itu juga Pak yang membuat PSSI nggak menargetkan timnas U16 ini juara di AFF, Pak? Ya, memang kita ditargetkan yang terbaik. Ya, bukan berarti harus selalu menjadi juara. Ya, ini pengalaman yang harus diambil oleh anak-anak kita nih selama perkembangan. Begitu juga kemarin yang di Tulun. Tulun U20 kita itu rata-rata pemain setelah digabung semuanya itu berusia 18 tahun 1 bulan. Sementara lawan-lawan kita rata-rata pemainnya di atas 20 semua. Ya, Ukraina itu under 23 yang rata-rata pemainnya 22 yang dipersiapkan untuk Olimpiade Paris 2024. Panama U23 rata-rata pemainnya 22 tahun juga dan juara Tulun turnamen setahun yang lalu. Kemudian ada Italia U23 juga. Ada Jepang under 21 dan Korea under 21. Itu yang rata-rata di atas 20. Jadi buat mereka yang punya kesempatan bermain di Tulun, itu adalah pengalaman yang berharga sekali buat pemain-pemain kita. Dan memang Pak Erik menargetkan, apalagi kita kedatangan pemain diaspora baru kan di sana, yang baru bergabung. Jadi ya sudah, ini adalah ajang untuk evaluasi mereka. Mungkin kalau tahun depan dengan tim yang sama,
tambah kurang minus gitu ya. Bisa nih, Nah, Bang. bisa kita targetin di tahap yang berikutnya gitu. Tapi secara keseluruhan itu progresnya gimana Pak? Karena kan kita kalah terus tuh dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita lihat kalahnya kan dari 3-0, 4-0, Iya. terus 4-1, Agak habis menipis itu ya, 1-0, 2-1. Itu kan ada di 2 game terakhir ini memang tim inti yang dipersiapkan jauh-jauh hari di Indonesia yang diberikan kesempatan main. Dan terlihat kan hasilnya jadi berbeda. Bahkan di pertandingan terakhir dengan Korea U21 itu kita bisa bikin gol dari open play. Ya. Tony ya Pak, Tony Firmansyah. Walaupun habis itu kena kartu Kartu merah. merah dari time. Pak, menarik tadi Bapak Ya. bicara di U16, U19 kita pernah punya prestasi yang bagus banget. Tapi ketika nantinya ke senior pemain agak turun, kita ambil contoh generasi Evan Dimas lah ya. Ya. Nah, ini Bapak sedang menangani tim U16 dan U19 yang akan menjadi masa depan timnas Indonesia, Pak. Apa Pak yang Bapak sampaikan, yang Bapak bisa tularkan ke pemain-pemain agar generasi kayak Evan Dimas ini nggak terulang lagi tuh, Pak? Yang pertama, jangan cepat puas. Jangan mudah menyerah. Kemudian mereka harus berani keluar dari zona nyaman mereka. Ini ya mohon maaf nih, ini yang U20 nih, tawaran-tawaran untuk gabung ke klub profesional, ini udah sangat tinggi sekali. Bayangkan, belum nyampe umur 20 tapi mereka udah punya kontrak. Ya, dengan gaji puluhan juta bahkan ratusan juta per bulan dan kontrak yang kadang-kadang juga fantastis juga. Nah, ini kan menjadi tantangan nih buat mereka nih, ya. Terutama tadi kepada mental mereka. Jadi saya selalu memberikan wejangan kepada mereka kalau berani mereka main di luar. Harus berani main di luar. Di Tulun itu kemarin banyak sekali talent scouting. Ada 3, saya nggak perlu sebutin dah pemain-pemainnya yang memang sudah direkod oleh mereka. Ya. Nah, ini yang kita harapkan agar mereka punya kesempatan bermain di luar, menimba ilmu dan pengalaman seluas-luasnya selama mereka bermain di luar untuk kepentingan mereka sendiri. Dan yang terakhir ya untuk kepentingan nasional nantinya. Ya. Kan kita juga bangga bisa ada pemain-pemain kita bisa main di liga. Ya nggak usah bicara Liga Eropa deh. Liga Jepang, Liga Korea, atau Liga China gitu ya. Yang memang memiliki kualitas liga dan kualitas kompetisi 2 tingkat di atas kita. Nah ini yang saya tekankan kepada mereka. Pun di luar dengan gaji yang mungkin kontrak yang lebih kecil dari kita harus berani. Nah ini mudah-mudahan generasi-generasi ini mentalnya cukup, siap, dan mereka mau berpetualang di luar negeri. Tapi kalau Bapak lihat semangat pemain-pemain itu ada nggak Pak untuk? Ada. Dengan datangnya pemain diaspora 6 yang hanya waktu sangat singkat, bisa blending dengan mereka itu satu perkembangan yang luar biasa. Artinya anak-anak kita tidak canggung berbahasa Inggris, ya walaupun ya masih terbata-bata atau masih terbatas. Si yang diaspora ini juga tidak canggung lagi masuk ke keluarga mereka karena mereka juga punya semangat untuk membela tanah leluhurnya. Gitu. Waktu mereka gabung gimana? Karena kan kita yang datang dari Jakarta, kemudian mereka dari Belanda kan ke Como gitu ya. Ya. Ketemuan di Como tuh Pak. Itu langsung ngeblend kah atau butuh waktu atau butuh Ya, mungkin 1-2 hari langsung ngeblend. Dan memang kebetulan kan satu umur ya. Dan rata-rata anak diaspora itu juga terbiasa dengan contoh kecil aja makanan-makanan Indonesia. Ya, seperti nasi goreng. Karena mereka juga dimasaki di rumahnya itu masakan-masakan Indonesia. Bahkan ada salah satu pemain itu udah terbiasa dengan pempek, tekwan, ya. Dia tahu cuko gitu kan. Orang Palembang, Pak. Berarti orang Palembang nih. Wong Kito Kalo dia bilang. Ya sudah. Nah akhirnya mereka ngeblend itu cepat sekali. Dan anak-anak kita juga sangat terbuka sekali. Di sini kelihatan ketika mereka membuka diri, artinya mereka juga mudah-mudahan nanti ke depan tidak canggung lagi apabila mereka berada di negara di luar Indonesia. Gitu. Ada 1-2 pemain yang memang pernah ikut training dan akademi di Puskas Akademi gitu ya di Budapest di Hungaria. Yang memang akhirnya membangun diri mereka udah siap lah main di luar kalau ada yang meminta.
ada 5 sampai 6 diaspora ya Pak kemarin di Toulon ya. Mungkin secara keseluruhan raportnya gimana Pak? Selama turnamen. Yang kita rekomendasikan kan 1 sudah masuk ke proses kewarganegaraan Jens Reven itu. Yang kita rekomendasikan ada 3 lagi yang nanti akan menyusul. Sisanya kita akan lihat perkembangan selama mereka di Belanda nanti. Itu 3 nama boleh di-spill nggak, Pak? Nanti ya PSSI aja yang spill. Tapi 3 nama ini akan diproses untuk jadi WNI berarti? Apa baru rekomendasi? Gini, rekomendasi karena kan untuk masuk ke tahapan proses sebagai warga negara ini kan ada beberapa tahapan yang mereka sendiri harus punya niat untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Ya. Walaupun mereka punya keturunan yang memang dari Indonesia. Bayangin aja rambutnya kan semua hitam. Betul. Walaupun makan pempek lagi. Makan pempek, nasi goreng doyan gitu kan. Ada yang gudeg gitu karena dia dari Jogja. Ya buat kita satu kebanggaan juga sih. Dan ada satu misi sebetulnya di luar itu semua adalah misi nasional. Merenasionalisasi lagi generasi yang sebelumnya mungkin kakek neneknya, buyutnya gitu ya meninggalkan Indonesia keluar dari merah putih, sekarang anak cucunya, buyutnya balik lagi ke merah putih gitu. Lalu Pak, waktu ke Como bisa menikmati fasilitasnya, lalu ketemu Cesc Fabregas Pak. Oh, oke. Ada wejangan nggak Pak yang diberikan oleh Cesc Fabregas ke pemain-pemain timnas U20 itu Pak? Oh, banyak sekali yang ditampilkan di videonya sekilas saja. Tapi Cesc waktu itu banyak sekali setelah rekaman di video itu kan dia rapat. Kemudian setelah rapat dia turun lagi, dia ngelihat lagi anak-anak. Terus dia bilang, ya kalian punya potensi apa segala macam. Terus makan siang juga dengan Cesc ya. Buat anak-anak kita ini satu semangat suntikan yang sangat luar biasa sekali. Jadi dia bilang, ya mau tidaknya atau maju tidaknya karir kamu ya ada di kamu, bukan ada di semua. Negaranya memfasilitasi nih. Sekarang tinggal bagaimana kamu. Jadi negara sudah memfasilitasi, kalau mental kamu siap ya sudah, main di luar. Dia ngelihat pemain-pemain muda kita ini punya potensi. Ya, balik lagi soal diaspora di Toulon, Pak. Kemarin salah satu nama mungkin Sacha ya. Kemarin itu udah datang ke Italia dari Belanda, tapi akhirnya nggak bisa ikut turnamen, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Karena Sacha ini masuk setelah long list 40 pemain sudah kita daftarkan di Toulon turnamen. Nah, kemudian kok masih dibawa juga Sacha-nya karena orang tuanya itu berharap mengirimkan dia ke tim seleksi ini untuk memperkenalkan Sacha lebih jauh lagi dengan Indonesia. Jadi ya, tiketnya, transportasinya memang dia secara mandiri dikirim. Tapi begitu masuk ke Toulon untuk akomodasi kan tetap ikut dengan kita tim semua. Di luar daripada itu adalah ada keinginan dari keluarga Sacha ini untuk Sacha menjadi orang Indonesia dengan mengirimkan dia. Nah, karena dia sudah di luar long list 40 pemain yang kita daftarkan, dan ketika kita minta, kan ini ada beberapa yang nggak masuk juga, bisa nggak diganti, itu sudah terlambat. Jadi akhirnya kita coba Sacha di pertandingan internal game, dan ada satu pertandingan dengan klub Liga 3-nya di Toulon. Di mana satu pertandingan itu, kan kita juga bawa pemain dari Indonesia 30 nih. Kemudian plus 6 yang dari Belanda. Yang bisa didaftarkan itu hanya 25. Jadi ada 8 atau 9 pemain yang nggak bisa main juga, walaupun gitu diajak ya. 8-9 pemain inilah yang bermain di Liga Persahabatan dengan klub Liga 3 di Toulon. Jadi walaupun nggak ikut turnamen ini, si Sacha tetap main dan kita kita lihat evaluasi dan kita juga lakukan uji coba di pertandingan persahabatan tadi. Termasuk yang tidak masuk ke 25 shortlist-nya. Jadi semua dikasih kesempatan main. Nggak salah kalau kalahnya 4-0, 3-0 ya semua disuruh main gimana. Udah bagus lagi coba. Tujuannya kan memang nyoba. Tujuannya memang untuk mengevaluasi mereka kan. Loh Pak, terakhir ya Pak. Banyak politisi Pak, banyak kepala daerah terjun ke bola, dibilangnya
akan menaikkan elektabilitas nih Pak. Oh. Nah ini Bapak komentarnya seperti apa tuh Pak? Kan Bapak melihat itu seperti saya apa? sebelum jadi kepala daerah juga udah ngurusin bola. Dari kecil juga. Buat saya ya mungkin itu misinya mereka ya. Tapi kalau misi saya sekarang ini adalah bagaimana kita memfasilitasi pertumbuhan atlet-atlet usia muda kita, mempersiapkan mereka bukan saja fisik tapi mentalnya untuk menjadi atlet yang lebih baik lagi, profesional, dan yang akhirnya kan yang bisa bermanfaat nanti Indonesia juga. Gitu. Jadi ya kalau saya sih kerja ya memang hanya kebetulan saya punya passion di dunia sepak bola dan dunia sepak bola usia muda. Nah itu, ya bayangkan aja Tangerang Junior League tuh. Sekarang stok pemain muda Persita nggak kekurangan karena 29 kecamatan kaliin 25. Coba deh, berapa ribu tuh anak-anak kita tapi tuh Bapak seleksi tuh. setuju nggak Pak dengan anggapan kalau emang sepak bola ini dengan begitu masifnya supporter, emang sepak bola ini adalah apa ya, kendaraan yang seksi gitu Pak buat politikus? Mungkin buat sebagian orang ya. Tapi kan apa namanya, kita lihat juga nggak semuanya juga berhasil melalui sepak bola. Jadi pada akhirnya ketika kita bicara mengenai dunia politik, dunia yang berbeda lagi nanti di sana. Walaupun nggak usah sepak bola, artis saja juga kan nyemplung ke dunia politik belum tentu berhasil juga jadi politikus, iya kan? Dan itu juga harus ada tahapan-tahapan perkembangannya mereka di dunia politik dengan tahapan-tahapannya. Nggak bisa langsung nggak bisa instan ya. Cuma emang kita kebanyakan mie instan sih, jadi semua pada pengen instan aja ya. Oke deh Bang Zaki. Oke, terima kasih banyak atas sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak semuanya. Sukses. Assalamualaikum. Oke teman kumparan, demikianlah perbincangan kita dengan manajer timnas U17 dan U20 Indonesia Bapak Zaki Iskandar. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.